Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Ingat, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena kesehatan milik kita bersama. Sobat sekalian, materi yang keenam adalah tentang sabar. Sobat sekalian, bila doa sudah dipanjatkan, ikhtiar pun telah disempurnakan, tetapi masih juga belum berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, Anda harus perhatikan proses yang dilakukan oleh tim Anda dan Anda sendiri, apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum? Apakah sudah sesuai dengan KPI atau belum? Bila belum dilaksanakan, maka proses harus diperbaiki terlebih dahulu. Yang kedua, bila SOP sudah dijalankan dengan baik, KPI pun demikian, tetapi masih juga gagal atau belum sempurna hasilnya, kami punya keyakinan bahwa Allah tengah menguji Anda dan tim kerja Anda. Sobat sekalian, apakah lalu kita harus berputus asa karena kegagalan ini? Tentunya jawabannya tidak. Kenapa demikian? Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, kurang lebih terjemahannya seperti ini. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi sudah jelas bahwa kita tidak boleh berputus asa ketika kegagalan menghampiri Anda dan tim Anda. Ada hadis yang bisa menginspirasi dan sekaligus memotivasi kita. Intinya sama, kita tidak boleh berputus asa. Hadis riwayat At-Tabrani menyebutkan seperti berikut ini. Muhammad SAW bersabda, dosa besar yang paling besar adalah satu, menyekutukan Allah. Jadi yang pertama adalah menyekutukan Allah. Dan yang kedua, merasa aman dari makar Allah. Dan yang ketiga, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, putus harapan terhadap kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat sekalian, jadi setelah doa dipanjatkan, ikhtiar disempurnakan, bahkan melakukan evaluasi dengan baik dan benar, maka menu sabar yang harus dimiliki oleh Anda dan tim Anda. Kenapa demikian? Sabar itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Jadikan pertolongan Allah itu dengan cara sabar. Ada dua nih, dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha, tapi sabar dan sholat itu berat, kecuali orang-orang yang ikhlas. Sobat sekalian, dengan sabar pikiran kita akan tenang, kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa bertanya kepada teman atau kerabat yang terdekat dengan Anda, biasa keluarga, kenapa bisnis ini tidak berhasil dengan baik? Evaluasi yang komprehensif atau terpadu dan dilakukan dengan penuh kesabaran, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak diduga oleh Anda dan tim Anda sebelumnya. Kata kuncinya, Anda harus sabar dan tetap melakukan aktivitas
dan tidak ada kamus untuk berputus asa. Banyak sejarah membuktikan kepada kita sekalian bahwa tingkat kesabaran seseorang itu akan menjadikan datangnya rezeki yang lebih besar. Sabar diterapkan, maka Anda akan lebih jernih berpikir. Sabar dilalui, maka proses satu hingga tuntas itu akan lebih mudah dijalani. Kenapa? Karena sabar tidak dengan emosional, maka segala sesuatunya bisa dituntaskan tanpa mendatangkan masalah berikutnya. Sobat sekalian, itulah sabar. Dan ingat, Allah akan memberikan pertolongan hanya kepada orang sabar dan orang yang mendirikan sholat. Tetap menjaga protokol kesehatan, karena protokol kesehatan milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.